4, 3, 2, 1, go! Dewa Naga Kehancuran. Segel ingatan. Jie Yan berteriak sangat keras sambil memegang kepalanya. Banyak gambar-gambar yang muncul di dalam kepalanya. Ini adalah pelepasan segel yang menyegel ingatannya walaupun tidak sepenuhnya. Di tempat yang tidak terlalu jauh, Tang Yuha yang menatap itu pun terkejut karena kakaknya tidak pernah bereaksi seperti itu sebelumnya ketika mencoba mengingat sesuatu. Tatapannya kini tertuju pada Yue dan ia sangat marah ketika melihat gadis yang membuat Jie Yan seperti itu. Wanita sialan. Apa yang kau lakukan? Teriak Tang Yuha saat Ki Raja berbentuk petir emas menyebar ke segala arah. Walaupun itu tidak seperti milik Jie Yan yang dapat membuat kerusakan fisik, Ki Raja miliknya tetap saja dapat dikategorikan dalam jajaran teratas. Ketika berada di kota Tang, ia hampir saja membangkitkan Ki Raja miliknya tetapi karena trauma, ia lebih dulu pingsan. Namun saat ini tidak sama seperti sebelumnya, emosinya lebih terkontrol dan Jie Yan hanya dalam posisi kesakitan yang membuatnya menjadi marah. Di saat itulah Ki Raja miliknya juga bangkit. Dia juga memilikinya. Dia memang bakat yang sangat jarang ditemui sama seperti Jie Yan ini. Batin Su Mei saat melirik ke arah Tang Yuha yang meledak marah sambil menerjang ke arah tempatnya. Buak! Su Mei langsung menghilang membawa Yue dan muncul tepat di belakang Tang Yuha lalu memukul punggung Tang Yuha yang membuatnya tampak melemah dalam sekejap. Karena semangat juangnya, kesadarannya tetap utuh dan tidak pingsan, tetapi ia seperti kehabisan kekuatan dalam sekejap. Anak ini memang sangat luar biasa. Dia bahkan masih bisa sadar ketika aku menekan semua kekuatannya. Biasanya, para kultivator lainnya akan pingsan. Batin Su Mei saat membawa Tang Yuha dan Yue menjaga jarak dari Jie Yan yang masih terus-menerus memancarkan Ki Raja. Kau, apa yang kalian lakukan pada kakak? Dasar bajingan. Aku akan menghajar kalian berdua. Tang Yuha yang masih menjaga kesadarannya tetap terjaga pun berbicara dengan nada marah ke arah Su Mei dan Yue. Tenanglah gadis kecil, kami tidak melakukan apa-apa. Itu hanya reaksi yang terjadi ketika ingatannya mulai pulih. Balas Su Mei dan terus menatap ke arah tempat Jie Yan berada. Ingatannya. Batin Tang Yuha. Ia sedikit gugup saat ini dan berpikir apakah kakaknya akan masih sama seperti sebelumnya atau akan berubah padanya jika ingatan kakaknya kembali. Ia pun menatap ke arah tempat Jie Yan berada dan hanya bisa menunggu hasilnya. Jie Yan yang saat ini sedang mencengkram erat kepalanya pun langsung mengingat beberapa sosok. Gambar-gambar yang ada di benaknya adalah gambar kedua sosok tua yang tidak lain adalah kakek dan neneknya. Ki Raja yang menyelimuti Jie Yan pun perlahan mereda sedikit demi sedikit dan rasa sakit di kepalanya juga telah turun. Kakek, nenek, gumam Jie Yan saat dirinya perlahan berlutut ke tanah. Apa yang ia ingat hanya sebagian dari memorinya yang tersegel, yaitu ketika kakek dan neneknya pergi. Ketika ia berangkat untuk memasuki sekte, ingatan yang ia ingat pun terputus. Namun saat ini ia tahu apa tujuannya berkultivasi, yaitu mencari keberadaan kakek dan neneknya. Wush! Ki Raja yang menyelimuti Jie Yan pun bilang sepenuhnya.
Di saat itu juga, ia pun bernafas dengan sangat cepat karena sudah tahu siapa dirinya yang sebenarnya walaupun ia tahu bahwa masih banyak ingatan yang belum pulih. Kakak. Tang Yuha pun memberontak melepaskan diri dari Su Mei lalu berlari dengan kelelahan ke arah Jie Yan yang masih terengah-engah sambil berlutut. Sesampainya di depan Jie Yan, Tang Yuha merasa sangat gugup karena sangat takut bahwa kakaknya itu akan berubah. Yuha, gumam Jie Yan dengan nada lelah. Apakah kakak sudah ingat siapa kakak? Tanya Tang Yuha dengan gugup. Iya, aku sudah ingat walaupun tidak semuanya. Balas Jie Yan sambil perlahan memaksa dirinya untuk bangkit karena rasa lelah yang ada pada jiwanya karena pembukaan segel. Sekarang ia paham apa yang dikatakan oleh wanita yang menyegel ingatannya bahwa akan ada efek samping yang ia terima jika ingatannya tidak disegel. Hanya membuka sedikit saja, Jie Yan merasa kepalanya hendak meledak. Lalu, apakah kakak akan pergi? Tanya Tang Yuha dengan mata berkaca-kaca karena sangat takut ditinggalkan oleh Jie Yan. Melihat tatapan sedih dan perasaan takut Tang Yuha, Jie Yan tersenyum lemah lalu memegang kepala Tang Yuha. Walaupun aku ingin pergi ke suatu tempat, kau akan ikut denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan, mata Tang Yuha cerah seketika. Ia pun tersenyum manis karena merasa bahagia karena ternyata kakaknya tidak berubah sama sekali walaupun ingatannya telah pulih. Zep. Su Mei dan Yue pun muncul di dekat Jie Yan dan menatap ke arah Jie Yan dengan tatapan serius saat ini. Ternyata kau adalah dia. Aku tidak tahu bagaimana caramu bangkit kembali dari kematian, tetapi satu hal yang harus kau ketahui, banyak pihak yang memburumu sampai saat ini karena klan naga. Mereka tidak percaya bahwa kau akan mati begitu saja jika para naga selamat dari ledakan itu. Ucap Su Mei. Kerutan muncul di dahi Jie Yan ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Su Mei. Walaupun ia telah mengingat siapa dirinya, ia belum ingat semua yang terjadi. Aku akan memperjelas sesuatu. Aku hanya ingat ketika aku masih berusia di bawah 14 tahun. Jadi aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu, siapa mereka yang mencoba memburuku? Tanya Jie Yan. Su Mei dan Yue saling memandang karena tidak tahu harus berkata apa. Tetapi namamu benar-benar itu bukan? Tanya Yue untuk mengkonfirmasi sekali lagi. Iya, itu adalah nama pemberian dari kakek dan nenekku. Tetapi karena aku sedang diburu, aku harus menggunakan namaku saat ini. Bisakah kau memberitahuku siapa yang memburuku? Tanya Jie Yan menatap ke arah Su Mei. Ia tahu bahwa Su Mei tidak mencoba memusuhinya atau mencari masalah padanya karena suatu sebab sehingga ia tidak berbicara terlalu kasar saat ini. Walaupun begitu, ia tidak mengendurkan kewaspadaannya sama sekali. Kau diburu oleh semua kekuatan besar yang ada. Dan yang paling mencari keberadaanmu adalah Kekaisaran Han. Ucap Su Mei. Jie Yan yang mendengar itu terkejut karena tidak menyangka bahwa Kekaisaran Han di benua Sein mencoba memburunya. Adalah pilihan bijak saat ini tidak menggunakan nama aslinya. Lalu, apakah kau tidak mengingat siapa aku? Tanya Yue sekali lagi menatap ke arah Jie Yan. Jie Yan menatap dengan seksama ke arah Yue.
Ia pun menggelengkan kepalanya karena memang belum ingat sama sekali. Menurutnya, untuk membuka segel ingatannya, dibutuhkan beberapa hal khusus karena sudah pasti itu bukan segel biasa. Tentu ia akan memikirkan hal seperti itu karena ia telah dianggap tiada di masa lalu. Hanya sesuatu yang luar biasa yang dapat menghidupkan kembali seseorang. Melihat Jie Yan menggelengkan kepalanya, Yue langsung kecewa karena tentu ia tidak akan pernah melupakan pemuda yang pernah mengalahkannya dalam kompetisi dahulu. Ingatan itu terus melekat di kepalanya sampai saat ini, walaupun saat ini rupa Jie Yan sedikit berbeda dari sebelumnya. Dia adalah orang yang sama, seseorang yang ingin ia lampaui. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku datang ke benua Sein dari daratan utara hanya untuk bertemu denganmu lalu melampauimu. Ucap Yue lalu ia pun langsung menghilang dalam sekejap dari tempat tersebut. Su Mei yang menatap muridnya pergi pun hanya bisa menghela nafas karena ia tentu tahu apa tujuan Yue juga. Ia pun menatap kembali ke arah Jie Yan dan Tang Yuha lalu berkata, "Kita akan bertemu lagi dalam beberapa hari. Aku ingin membahas sesuatu padamu." Setelah itu, Su Mei juga ikut menghilang disaksikan oleh Jie Yan dan Tang Yuha. "Kakak, aku merasa ngantuk," ucap Tang Yuha sedikit lelah. Jie Yan yang sedang melamun pun menatap ke arah Tang Yuha lalu tersenyum kecil. Ia pun langsung menggendongnya lalu pergi ke arah kota yang tampaknya saat ini sedikit rusak akibat perbuatan Ki Raja miliknya. Episode sebelumnya. Identitas. Episode berikutnya. Permintaan kerjasama. Keesokan harinya, Jie Yan pun terbangun dari meditasinya saat seorang gadis kecil mengganggunya dari waktu ke waktu. Kakak. Gadis kecil tersebut tentu saja adalah Tang Yuha yang sedari dulu selalu mengganggu Ji Yan bahkan ketika sedang beristirahat. Tetapi Jie Yan sama sekali tidak menganggap Tang Yuha sebagai pengganggu dan malahan merasa sedikit terhibur dengan sikap gadis kecil tersebut. "Ada apa Yuha?" tanya Jie Yan saat membuka matanya lalu menatap ke arah Tang Yuha yang menatapnya dengan mata besar di jarak sekitar 5 cm. Tang Yuha tersenyum lebar dan menampilkan gigi-giginya. Ia berwajah tebal seperti biasa ketika ia memegang perutnya. Melihat itu Jie Yan hanya terkekeh karena ia tentu sangat menyadari bahwa Tang Yuha tidak bisa tidak makan karena itu adalah rutinitasnya setiap pagi. Siapapun pasti akan merasa heran dengan sikap Tang Yuha yang sangat suka makan padahal dia telah mencapai tingkat alam kaisar tahap keempat saat ini. Sebenarnya Jie Yan juga sedikit terkejut dengan perkembangan tingkat kultivasi Tang Yuha karena tidak masuk akal sama sekali. Tetapi ia belum menemukan catatan tentang tubuh sejati Dewi Perang. Setelah itu, Jie Yan pun langsung pergi membawa Tang Yuha ke sebuah tempat makan yang lumayan mewah di kota kecil tersebut. Di saat mereka sedang menikmati makanan yang sangat banyak di salah meja yang besar di lantai paling atas di bangunan tersebut, dua sosok wanita pun perlahan mendekat. Jie Yan sudah merasakan kehadiran keduanya tetapi hanya tetap terus memakan hidangan yang ada di hadapannya bersama dengan Tang Yuha. "Bergabunglah," ucap Jie Yan saat menatap ke arah dua wanita yang tidak lain adalah Su Mei dan Yue. Yue saat ini telah memenangkan dirinya. Jie Yan sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi pada wanita tersebut.
Kedua wanita itu hanya duduk tetapi tidak ikut makan. Su Mei dan Yue masih terus menatap ke arah Jie Yan dan Tang Yuha yang makan seperti orang kesurupan. Tentu hal itu akan terjadi karena sedari awal pun, Jie Yan yang belum memulihkan kultivasinya harus makan setiap hari. Selain itu, ingatan yang ia miliki hanya ada pada ketika dirinya belum berkultivasi sehingga ia merasa bahwa makan hal kesehariannya. Sedangkan untuk Tang Yuha, dia memang pemakan besar sedari dulu dan sudah terbiasa sampai saat ini. Perutku tidak sanggup lagi menambah jumlah makanan yang masuk. Tang Yuha bersandar di tempat duduknya sambil menepuk-nepuk perutnya yang telah menggembung. Sikap Tang Yuha membuat Su Mei dan Yue terdiam 1000 kata. Mereka tidak mengerti mengapa seorang gadis bisa berperilaku seperti itu. Sedangkan untuk Jie Yan, ia tampak seperti biasa saja. Ia menatap ke arah Su Mei dan Yue. Lalu, apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Jie Yan. Pertama-tama kau harus tahu bahwa aku adalah wakil Master Sekte Cahaya Suci yang baru selama hampir 2 tahun. Sebelumnya Tetua Agung Sekte Cahaya Suci adalah wakil Master. Aku sudah mengenal Master Sekte Cahaya Suci sedari dulu karena kami berasal dari klan yang sama. Ucap Su Mei. Lalu, mengapa kau mengatakan semua ini? Tanya Jie Yan ke intinya. Aku ingin melakukan kerja sama denganmu. Aku tahu dengan pasti bahwa kau memusuhi Sekte Cahaya Suci saat ini. Itulah sebabnya aku mengatakan identitasku agar kau mau bekerja sama denganku. Balas Su Mei. Alis Jie Yan naik sedikit karena ia tentu merasa heran kenapa Su Mei ingin mengajaknya bekerja sama. Kerja sama apa yang kau inginkan? Dengan kekuatanmu, seharusnya kau tidak membutuhkan bantuan kultivator setingkat diriku. Ucap Jie Yan. Ini bukan menyangkut diriku, tetapi tentang muridku. Di benua Sein ini, ada sebuah tempat yang akan segera dimasuki oleh para kultivator generasi muda. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh 7 kekuatan besar di masa lalu dan disetujui oleh organisasi Sein Langit walaupun saat ini ada tambahan satu lagi kekuatan besar yaitu klan naga. Ucap Su Mei dan menatap ke arah Jie Yan karena sebenarnya pemuda di hadapannya adalah pemimpin sejati para naga jika dia tidak kehilangan ingatan. Tempat seperti apa itu? Tanya Jie Yan penasaran lalu melanjutkan, dan kerjasama apa yang kau inginkan? Tempat itu bernama Istana Bawah Laut. Di pinggiran benua Sein, terdapat satu tempat unik yang sudah ada sejak zaman dulu. Tempat itu dijaga ketat oleh organisasi Sein Langit karena di dalamnya terdapat sangat banyak sumber daya melimpah. Agar tidak terjadi perang antara kekuatan besar untuk memperebutkan tempat tersebut, organisasi Sein Langit membuat kesepakatan dengan mereka semua agar tempat itu hanya bisa dimasuki oleh para generasi muda untuk meningkatkan kekuatan setiap generasi muda dari semua kekuatan. Itu juga berlaku untuk para kultivator muda yang tidak memiliki pendukung sama sekali. Dan kerjasama yang aku sebutkan adalah, aku ingin kau pergi bersama dengan Yue untuk memasuki tempat itu. Bisa dikatakan, muridku juga sama sepertimu, diincar oleh banyak pihak karena keahliannya. Semula aku tidak ingin mengirimnya ke dalam sana karena terlalu berbahaya. Tetapi, ketika melihatmu, aku berubah pikiran karena mungkin jika dia pergi bersamamu,
maka keamanannya akan lebih terjamin. Su Mei menjelaskan semuanya secara detail. Istana bawah laut. Alis Jieyan sedikit naik ketika memikirkan tempat seperti apa itu. Bukankah istana bawah laut itu terjadi dari satu wilayah luas? Aku pernah dengar dari ayahku bahwa istana bawah air itu sebenarnya bukanlah sebuah istana. Tang Yuha pun berbicara ketika mencoba memikirkan sesuatu tentang tempat tersebut. Kau benar Yuha. Tempat itu adalah tempat paling unik di dunia ini. Bisa dikatakan, semua kultivator yang keluar dari tempat itu akan mencapai ketinggian baru. Saat ini Yue telah mencapai tingkat alam sage tahap kedua sama sepertimu. Jika kalian berhasil keluar dari sana dan mendapatkan peluang besar di sana, bisa dipastikan bahwa ketika kalian keluar, setidaknya kalian akan memiliki tingkat kultivasi alam sage tahap kelima atau bahkan lebih tinggi. Ucap Su Mei. Oh, menarik. Jieyan tentu saja tertarik dengan tempat seperti itu. Saat ini ia membutuhkan kekuatan yang lebih besar karena beberapa kekuatan besar tampaknya mengincarnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Lalu, kapan waktu tempat itu dibuka? Dan kenapa kau ingin bekerja sama denganku? Sudah bisa dipastikan bahwa banyak murid dari Sekte Cahaya Suci yang memiliki bakat tinggi juga. Ucap Jieyan. Sedari awal aku tidak pernah ingin bekerja sama dengan mereka. Ini hanyalah kamuflase saat aku menerima posisi wakil master Sekte Cahaya Suci. Dan waktu dibukanya tempat itu akan berlangsung selama 1 bulan dalam beberapa hari lagi. Yang artinya, dalam 1 bulan itu, para kultivator tingkat atas yang berasal dari organisasi Sein Langit akan membuka gerbang dan membiarkan semua kultivator muda masuk ke dalam. Ucap Su Mei. Mendengar itu, Jieyan tersenyum sedikit karena tentu ia akan masuk ke tempat bagus seperti itu. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Episode sebelumnya. Segel ingatan. Episode berikutnya. Menuju istana bawah laut. Jadi, kapan dimulai pembukaan tempat itu? Tanya Jieyan menatap ke arah Su Mei karena ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk memasuki tempat yang dikatakan memiliki sangat banyak sumber daya kultivasi. 2 hari lagi tempat itu akan dibuka. Jarak tempat ini dengan tempat itu sekitar hampir 3 minggu perjalanan jika itu dengan kekuatan kalian saat ini. Yang artinya, jika kau tertarik masuk ke sana, maka kalian akan segera pergi. Ucap Su Mei. Oh. Lalu, apakah kau tidak akan ikut? Tanya Jieyan sekali lagi. Aku tidak bisa mengantarmu ataupun muridku karena ada hal yang harus aku lakukan saat ini. Su Mei menggelengkan kepalanya saat mengatakan itu. Jieyan tidak bertanya urusan apa itu karena menurutnya itu pasti urusan yang berhubungan dengan Sekte Cahaya Suci. Lalu bagaimana? Apakah kau mau bekerja sama dengan Yue masuk ke tempat itu? Tanya Su Mei. Jieyan menatap ke arah Yue yang sedari tadi diam. Ia pun mengangguk kecil karena tahu ia juga membutuhkan rekan untuk masuk ke sana. Bisa dipastikan bahwa semua kultivator generasi muda yang masuk ke sana pasti kuat dan ia membutuhkan rekan. Kakak, apakah aku akan ikut? Tanya Tang Yuha dan menatap ke arah Jieyan dengan mata besar penuh harap. Iya,
Kultivasimu pasti akan meningkat cepat di sana. Jie Yan tentu saja akan membawa Tang Yuha bersamanya untuk membuat gadis kecil itu bertambah kuat karena ia tahu bahwa dirinya tidak bisa selalu berada di sisinya sehingga ia meluangkan waktu agar Tang Yuha semakin kuat. Mendengar jawaban Jie Yan, Tang Yuha semakin bersemangat. Ia tentu merindukan petualangan apalagi jika itu bersama dengan Jie Yan. Su Mei terdiam ketika mendengar bahwa Jie Yan ingin membawa Tang Yuha. Sebelumnya, ia ingin menawarkan diri menjaga Tang Yuha walaupun ia tidak memiliki niat lagi membawa garis kecil itu menjadi muridnya karena ia sudah pasti tahu bahwa Tang Yuha pasti tidak akan mau. Baiklah, jika begitu, ini adalah letak tempat yang akan kalian tuju. Su Mei memberi peta dan jalur khusus agar mereka tiba lebih cepat. Itulah mengapa ia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu 3 minggu, jika Jie Yan dan Yue pergi dengan jalur biasa, bisa dipastikan bahwa mereka akan tiba dalam waktu 1 bulan. Jie Yan menerima peta tersebut lalu memperhatikannya dengan seksama. Letak istana bawah laut berada di barat benua Sein, itulah mengapa jaraknya dari tempat mereka saat ini sangat jauh. Yue, jika begitu guru pergi lebih dulu karena guru harus membuat alasan kepada Master Sekte Cahaya Suci. Ucap Su Mei saat menatap muridnya tersebut. Ya guru, ketika aku keluar, aku pasti akan menjadi lebih kuat lagi. Ucap Yue serius dan melirik sekilas ke arah Jie Yan karena ia tentu ingin melampaui pria itu. Berlatihlah dengan giat. Juga, berhati-hatilah ketika berada di dalam sana dan hindari para kultivator yang berasal dari Kekaisaran Han dan juga klan naga. Setelah mengatakan itu, Su Mei pun langsung menghilang dalam sekejap. Menatap kepergian Su Mei, Jie Yan pun langsung berdiri. Tanpa berbicara, ia juga menghilang setelah meninggalkan batu spiritual di atas meja makan diikuti oleh Tang Yuha dan Yue. Zep. Ketiganya muncul di atas langit dan Jie Yan menatap ke arah tempat tujuannya saat ini. Yuha, karena kekuatanmu lebih rendah, aku akan membawamu ke sana agar kita tidak terlambat masuk ke dalam istana bawah laut. Ucap Jie Yan menatap ke arah Tang Yuha. Tanpa membalas, Tang Yuha langsung menempel di punggung Jie Yan dengan senyum lebar di wajahnya. Jie Yan hanya bisa tersenyum kecil dan ia menatap ke arah Yue lalu mengangguk dan dibalas dengan anggukan juga oleh Yue. Wush! Keduanya pun langsung terbang ke arah tempat tujuan mereka saat ini yaitu bagian barat pinggiran benua Sein. 1 minggu telah berlalu saat Jie Yan bergerak dari tempat mereka bersama dengan Yue dan Tang Yuha. Di sisi lain tidak jauh dari istana bawah laut, terlihat sekelompok kultivator wanita yang sedang bergerak mendekat. Kita akan segera tiba. Wanita cantik yang menggunakan pakaian kultivator wanita serba biru muda pun berbicara. Ia tidak lain adalah Mu Fengying, jenius dari Sekte Istana Salju. Ia saat ini sedang membawa banyak anggota Sekte Istana Salju menuju Istana Bawah Laut. Di belakangnya, terlihat sekelompok wanita yang menggunakan pakaian yang sama tanda bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Mata Mu Fengying tertuju pada gadis yang sangat cantik dengan wajah yang sangat dingin. Ia hanya bisa menghela nafas panjang karena tahu apa yang terjadi pada wanita itu. Ia pun melirik ke arah wanita lainnya. Yuena,
Jangan biarkan sepupumu itu berbuat sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Aku yakin bahwa dia pasti akan pergi seorang diri ketika memasuki istana bawah laut. Mu Fengying mengirim telepati kepada Gu Yuena. Baik. Gu Yuena mengirim telepati kembali. Ia pun melirik ke arah sepupunya itu dengan wajah sedih. Setelah kehancuran dimensi naga, sepupunya sudah sangat jarang berbicara. Dia Lehyu sering berkultivasi seperti orang gila, tidak tahu apa yang dipikirkan oleh sepupunya itu saat ini. Di arah yang berbeda dekat dengan gerbang memasuki istana bawah laut, banyak kelompok yang datang juga. Mereka semua adalah generasi muda dari berbagai generasi. Tidak hanya itu, bahkan ada beberapa naga yang terbang di atas langit yang mendekat ke arah tempat tersebut. Mereka juga generasi muda dari klan naga. Walaupun mereka tidak tahu apa itu istana bawah laut, mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan generasi muda mereka setelah menerima informasi dari organisasi Sein Langit. Dan di beberapa arah lainnya, terlihat beberapa kultivator muda yang tidak berasal dari kekuatan besar. Mereka juga tidak ketinggalan memasuki istana bawah laut untuk meningkatkan kekuatan. Lalu, di arah yang lainnya dan di jarak yang paling dekat, terlihat seorang kultivator muda yang bergerak dengan satu wanita dan satu makhluk mungil. Apakah kalian berdua yakin ingin masuk ke dalam tempat itu? Tanya pria muda tersebut yang tidak lain adalah Dai Mubai. Di sebelahnya, terlihat wanita panas yang menggunakan pakaian hitam sedikit ketat. Tentu saja. Aku merasakan bahwa dia akan datang ke tempat ini. Walaupun dimensi naga telah hancur, aku masih dapat merasakan koneksiku dengannya yang artinya dia belum tewas walaupun sebelumnya pernah terputus. Ucap wanita tersebut yang tidak lain adalah Xiao Zia, roh Dewi Kematian. Wanita, apakah benar bahwa dia belum mati? Aku tidak merasakan koneksi apa-apa. Satu sosok mungil yang memiliki 4 sayap pun bertanya dengan antusias ke arah Xiao Zia. Ia tidak lain adalah roh Dewi Kehidupan yang belum terbangun, Xia Yuer. Berapa kali aku harus mengatakannya padamu Yuer kecil? Kau harus lebih meningkatkan kekuatan spiritualmu agar kau dapat melakukan apa yang aku lakukan. Kau masihlah seorang pemula dalam kekuatan spiritual. Ucap Xiao Zia kepada roh peri mungil tersebut. Mendengar itu, Xia Yuer memasang wajah sedikit gelap tetapi ia hanya diam karena selama ini, ia telah menerima cukup penyiksaan sehingga ia tidak berani membantah kata-kata Xiao Zia. Sementara itu, Xiao Zia menatap kembali ke arah Dai Mubai. Mubai, aku akan menggunakan formasi yang dapat membuatku memasuki ruang jiwa milikmu. Ini seperti menyegel diriku dan Yuer di dalam tubuhmu. Ketika memasuki tempat itu, aku akan membuka segel agar kami dapat keluar. Tetapi kau akan merasakan rasa sakit walaupun aku dan Yuer akan menekan kekuatan kami. Tidak masalah sama sekali. Jika benar dia masih hidup, maka kalian berdua harus masuk ke dalam. Tetapi, kenapa kalian tidak dapat merasakan dia berada di mana? Tanya Dai Mubai. Aku tidak tahu. Ada sesuatu yang menghalangi pelacakanku padanya. Aku tidak tahu apa itu namun itu adalah sesuatu yang sangat kuat. Balas Xiao Zia dengan gelengan kepala walaupun ia telah menduga apa itu karena ia melihat sesuatu ketika berada di pelelangan.
Jika begitu maka aku akan membantu kalian karena aku berhutang banyak padanya. Ucap Dai Mubai dengan senyum kecil karena ia juga ingin bertemu dengan seseorang yang pernah menjadi rekannya dan sampai saat ini mereka tetaplah rekan. Episode sebelumnya, permintaan kerjasama. Episode berikutnya, memasuki istana bawah laut. Para kultivator muda terus berdatangan ke istana bawah laut karena gerbang untuk masuk ke sana telah dibuka sepenuhnya. Pemeriksaan juga dilakukan untuk para kultivator yang telah mencapai tingkat alam sage tahap kelima. Mereka akan dilarang masuk karena kekuatan itu sudah bisa dianggap keluaran tingkat atas di benua Sein. Juga, para penjaga gerbang memiliki cara untuk melacak usia seseorang dan lama waktu berkultivasi. Itu membuat tidak akan ada generasi tua yang masuk ke dalam sana. Lagi pula, jikapun ada generasi tua yang masuk ke dalam, para eselon atas organisasi Sein Langit pasti akan masuk untuk menangkapnya. Itulah mengapa tidak ada yang berani untuk menerobos masuk karena konsekuensi yang diterima juga sangatlah parah. Ini juga dikarenakan tempat tersebut memiliki gerbang teleportasi yang terhubung langsung dengan basis organisasi Sein Langit berada. Semua kultivator kuat dari organisasi raksasa itu bisa langsung tiba dan tidak mungkin ada kesempatan untuk siapapun yang menerobos masuk lolos dari mereka. Waktu terus berlalu, kini sudah lebih dari 3 minggu gerbang memasuki istana bawah laut dibuka. Para kultivator yang datang pun semakin sedikit karena semua yang ingin masuk ke dalam sana tentu sudah bergerak sangat cepat karena tidak mau ketinggalan sumber daya yang dikatakan sangat melimpah ruah. Hanya tinggal 4 hari lagi. Apakah kita harus menutup gerbang? Sudah 2 hari tidak ada kultivator generasi muda yang datang, ucap salah satu kultivator yang memiliki kekuatan sangat besar. Ia ada salah satu dari tetua bumi yang ikut menjaga gerbang masuk. Satu lagi tetua bumi yang berada di tempat itu tampak berpikir dan membalas, "Tidak, kita harus menjalankan semua prosedur yang telah ditetapkan. Setelah kita mengunci pintu dari luar, kita tidak perlu di sini lagi. Lagi pula, semua dari mereka akan keluar dari gerbang teleportasi yang diletakkan di banyak tempat di istana bawah laut." Banyak kultivator yang berada di belakang 2 tetua bumi itu hanya diam. Mereka tentu tidak mau membuat keduanya terganggu karena rumor mengatakan, para tetua bumi memiliki kekuatan luar biasa tinggi yang mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Tampaknya ada yang mendekat. Tetua bumi yang memutuskan untuk menunggu pun menatap ke arah kejauhan bahwa ada 2 sosok yang mendekat, atau lebih tepatnya 2 sosok dan salah satunya membawa seseorang di punggungnya. Di kejauhan, sosok yang dilihat oleh tetua bumi adalah Jie Yan yang membawa Tang Yuha di punggungnya. Di sebelahnya ada wanita cantik yang tidak lain adalah Yue Yue. "Kita telah tiba," ucap Yue Yue saat menatap lautan luas. Di pesisir pantai, terlihat banyak bangunan raksasa, dan bangunan yang ada di tengah adalah yang tampak luar biasa. Itu adalah sebuah gerbang raksasa yang bersinar dan bagian dalam dari gerbang raksasa tersebut tidak terlihat sama sekali. "Wow, itukah pintu masuk ke dalam istana bawah laut?" seru Tang Yuha bersemangat. Bahkan Jie Yan pun merasa heran melihat gerbang raksasa tersebut karena dengan matanya, ia tidak dapat melihatnya sama sekali. Sesampainya di dekat gerbang,
Jieyan dan Yue pun mendarat lalu Tang Yuha langsung melompat dan menatap ke arah gerbang raksasa tersebut dengan mata bersemangat. "Apakah kalian ingin masuk ke dalam?" tanya tetua bumi ketika menatap ke arah Jieyan, Yue dan Tang Yuha. "Iya." Jieyan mewakili keduanya lalu mengangguk kecil. Tetua tersebut menatap ke arah Jieyan lalu ke arah Yue. Ia langsung dapat menilai lama waktu keduanya berkultivasi dan itu bisa dikatakan sangatlah cepat. Dan ketika tetua tersebut menatap ke arah Tang Yuha, ia tidak bisa berkata-kata karena ia dapat melihat dengan jelas bahwa Tang Yuha hanya berkultivasi hanya sekitar 2 tahun. Jika tetua itu tahu bahwa Jieyan tidak berkultivasi sama sekali dalam waktu 2 tahun, ia juga pasti akan terkejut. Tetapi, ada perasaan aneh ketika tetua tersebut menatap ke arah Jieyan. Apakah aku salah melihat? Kenapa usia tulangnya tampak jauh lebih tua dari milikku? Batin tetua tersebut. Ia pun memikirkan kembali bahwa ada 2 wanita yang masuk ke dalam memiliki masalah yang sama. Ia hanya menduga bahwa itu dikarenakan tulang mereka terlalu dipaksakan untuk berkultivasi. Lagi pula, tetua tersebut telah menilai lama waktu mereka berkultivasi dan itu memang sangat cepat dan bisa dianggap talenta tingkat atas, dan jumlah mereka tidak hanya 5 atau 6, itu bahkan lebih banyak. Tunggu, bukankah itu murid dari wakil Master Sekte Cahaya Suci? Para penjaga pun berbisik di belakang kedua tetua ketika mereka memperhatikan Yue. "Oh, murid dari Sumei." Batin kedua tetua dan tidak merasa heran bahwa kekuatan Yue telah mencapai tingkat seperti itu di usia muda. "Baiklah, kalian bisa lewat. Ini adalah peta tempat gerbang teleportasi berada. Ada 4 gerbang teleportasi yang ada di dalam sana dan jika kalian ingin keluar, kalian hanya perlu memasuki salah satunya." Tetua itu melempar 3 gulungan untuk masing-masing dari kelompok Jieyan. Jieyan, Tang Yuha dan Yue langsung menangkap gulungan peta yang hanya menunjuk ke arah lokasi gerbang teleportasi dan itu bukan berada di pusat istana bawah laut, tetapi berada di 4 tempat berbeda yang berjarak sekitar 4 hari dari gerbang raksasa untuk memasuki istana bawah laut. Setelah menerima peta, Jieyan, Tang Yuha dan Yue pun langsung bergegas masuk karena mereka tahu bahwa mereka datang terlalu lama. Ini sangat terlihat dari jumlah kultivator yang masuk dan hanya ada mereka bertiga saat ini. Dan yang terakhir, sebelum tetua itu mengatakan sesuatu, ketiganya pun memasuki gerbang raksasa yang membuat tetua tersebut menggelengkan kepalanya. Mereka akan keluar pada waktunya. Jika mereka tidak keluar di waktu itu, mereka akan menyadari bahwa istana bawah laut tidak sederhana sama sekali. Tetua lainnya pun berbicara. Tetua yang berbicara dengan Jieyan sebelumnya hanya mengangguk lalu menambahkan hal lainnya. Pemuda sebelumnya memiliki kasus yang sama dengan 2 wanita dari klan naga. Mereka memiliki usia tulang yang sangat mengerikan. Oh, kedua wanita klan naga yang sangat kuat itu. Iya, aku juga merasa heran bahwa usia tulang mereka melebihi ribuan tahun. Mungkin itu hanya karena pelacakan kita tidak terlalu baik walaupun telah menggunakan benda yang diciptakan oleh organisasi Sein Langit. Ujar tetua lainnya. Keduanya hanya terdiam untuk beberapa saat dan memikirkan kenapa hal itu terjadi.
Jika seseorang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, setinggi apapun kultivasi mereka, mereka akan pasti terlihat seperti pria parubaya paling tidak dan kultivasi mereka sudah pasti mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 paling tidak. Itulah sebabnya keduanya tidak percaya tentang penilaian usia tulang yang mereka lakukan. Sementara itu, Jie Yan, Yue dan Tang Yuha yang melewati gerbang pun terpana dengan apa yang mereka lihat karena tempat tersebut memang berada ke kedalaman lautan. Dan yang lebih mengagumkan, tempat itu diisi oleh udara seperti di luar. Episode sebelumnya, menuju istana bawah laut. Episode berikutnya. Dewa Naga Kehancuran. Sosok familiar. Di saat melewati gerbang raksasa, Jie Yan, Yue dan Tang Yuha pun tiba di kedalaman laut. Tempat tersebut tampak seperti dunia luar pada umumnya meskipun jenis tumbuhan, bebatuan dan tanah yang ada di sana berbeda karena itu adalah dasar laut. Namun yang menjadi pemikiran ketiganya saat ini, bagaimana bisa tempat tersebut menghalangi air laut masuk ke dalam. Walaupun kota-kota besar dilindungi oleh formasi raksasa yang menyelimuti seluruh kota, untuk membuat tempat seperti itu yang dikabarkan memiliki luas seperti benua Sein sangatlah mustahil. Tempat ini sungguh luar biasa. Aku sekarang paham mengapa tempat ini ingin diperebutkan oleh para kekuatan besar yang dapat membuat perang besar terjadi. Jika salah satu dari kekuatan besar menguasai tempat ini, bisa dipastikan bahwa mereka akan dapat membuat para anggotanya kuat luar biasa. Tidak hanya untuk ki yang sangat melimpah di sini, guruku juga berkata bahwa sumber daya di tempat ini sangatlah banyak walaupun banyak juga tempat berbahaya yang bahkan belum dijamah. Yue untuk pertama kalinya pun berbicara banyak karena ia saat ini bersemangat untuk melampaui seseorang yang ingin ia lampaui. Kakak, ayo kita mengelilingi tempat ini. Ayo kita pergi ke arah sana karena aku merasa tempat itu pasti menyenangkan. Tang Yuha berseru keras sambil menunjuk ke arah tertentu. Melihat Tang Yuha yang bersemangat, Jie Yan hanya tersenyum. Ia pun menatap ke arah tempat yang jauh sambil bergumam, tempat ini tidak lagi bisa disebut sebagai istana bawah laut. Lebih mudah mengatakannya ini adalah benua bawah laut. Ya, kau benar. Yue mengangguk setuju. Ayo pergi, kita akan menjelajahi tempat ini. Jie Yan pun langsung terbang ke arah tertentu diikuti oleh Yue dan Tang Yuha. Dan arah yang dituju oleh mereka adalah arah yang ditunjuk oleh Tang Yuha sebelumnya. Setelah bergerak selama beberapa jam, mereka pun tiba di sebuah hamparan bebatuan koral yang tampak lumayan indah, namun selain itu tidak ada yang istimewa sama sekali. Jie Yan dan Yue menatap ke arah Tang Yuha yang hanya terdiam ketika menatap hamparan bebatuan koral tersebut. Tang Yuha merasa sedikit malu karena instingnya ternyata tidak benar bahwa ada yang bagus di arah mereka pergi. Tatapan Jie Yan tertuju pada hamparan bebatuan koral. Ia menyalurkan ki ke matanya dan mencoba melihat sejauh yang ia bisa apakah ada sesuatu yang istimewa di tempat itu atau tidak. Apakah kita akan pergi ke arah lainnya? Tanya Yue menatap ke arah Jie Yan. Pertanyaan Yue tidak langsung dijawab oleh Jie Yan. Ia masih fokus untuk menatap ke arah sejauh yang bisa ia lihat. Tidak lama kemudian,
Matanya sedikit menyipit karena dapat mendeteksi sesuatu secara samar di tempat yang sangat jauh. Tidak, kita akan terus bergerak ke arah hamparan bebatuan aneh ini. Jie Yan membuka suara dan langsung terbang ke arah tatapan matanya melihat. Yue dan Tang Yuha tidak berkomentar sama sekali dan mengikuti Jie Yan dari belakang. Karena masih banyak waktu yang tersisa, mereka tidak perlu terburu-buru untuk mengambil jalan. Beberapa menit kemudian, Jie Yan berhenti kembali dan menatap bahwa aura yang ia lihat secara samar sebelumnya semakin padat, tetapi itu tampak menyebar ke segala arah. Ada apa? Tanya Yue penasaran karena Jie Yan tampak selalu melihat ke segala tempat. Aku dapat melihat sesuatu sebelumnya. Tetapi itu tiba-tiba menghilang, auranya juga menyebar ke segala arah, jawab Jie Yan. Sebelum Yue bertanya kembali, Jie Yan merubah sedikit raut wajahnya ketika tatapannya melirik ke arah tertentu. Pedang pun muncul di tangan kanannya lalu ia langsung menebas sekuat tenaga ke arah tempat tersebut. Tebasan perusak ruang. Seraing. Jeres. Seluruh tempat di area yang ditebas oleh Jie Yan pun langsung lenyap tanpa tersisa seolah-olah itu tidak pernah ada di sana. Melihat itu, Yue langsung memegang bambu yang sering ia gunakan sementara Tang Yuha mengeluarkan pedang miliknya. Keduanya pun langsung waspada seketika karena Jie Yan tiba-tiba melancarkan serangan kuat. Wush! Tiba-tiba saja, sosok seseorang muncul dari udara tipis. Wajahnya tampak sangat dingin saat ini karena tidak menyangka bahwa seseorang akan menemukannya. Pria tersebut terlihat memiliki luka yang fatal yaitu lengannya telah hilang sebelah. Pria tanpa lengan kiri itu menatap dingin ke arah Jie Yan, Yue dan Tang Yuha. Bagaimana caramu menemukanku? Jie Yan tidak menjawab sama sekali. Sedangkan untuk Yue, wajahnya serius ketika melihat pria tersebut. Pemimpin kelompok jubah ular yang telah lama menghilang. Ucap Yue serius ketika menatap ke arah pria yang menggunakan jubah emas dengan banyak ornamen ular. Kelompok jubah ular. Batin Jie Yan seolah-olah pernah mendengar tentang nama kelompok tersebut. Aku tidak menyangka bahwa masih ada yang akan mengingat tentang kelompok yang aku ciptakan walaupun kali ini kelompok itu tidak ada lagi. Aku bahkan berhasil mengelabui dua tetua bumi dari organisasi Sein Langit. Tetapi tidak disangka bahwa aku akan ditemukan oleh sekelompok pemula. Pemimpin kelompok jubah ular berbicara dengan nada dingin sekali lagi. Tujuannya datang ke istana bawah laut tentu saja mencari benda yang dapat menyembuhkan lengannya yang telah dibebas oleh seseorang yang bernama Changlan 2 tahun yang lalu. Setelah itu pun, ia tetap diburu oleh Kekaisaran Han. Ia membenci Changlan dan tuan mudanya sampai ke tulang-tulang. Setelah itu, ia pun meningkatkan kemampuan jubah ular yang ia kenakan sehingga dapat bersembunyi dari para kultivator tingkat alam sage tahap ke-7 sekalipun. Kau terasa sedikit familiar. Entah mengapa, aku sangat ingin menghabisimu. Jie Yan berkata dengan nada datar saat ia menunjuk pemimpin kelompok jubah ular dengan pedang ungu keputihan di tangan kanannya. Menghabisiku. Hahaha, tampaknya kau sangat percaya diri. Walaupun aku telah kehilangan lengan kiri, apa kau pikir bisa menghabisiku semudah itu? Dan lagi pula, wajahmu mengingatkanku terhadap dua orang yang sangat kubenci. Karena identitasku telah diketahui,
Aku akan menghabisi kalian di sini agar kemunculanku tidak diketahui oleh organisasi Sein Langit. Ucap pemimpin kelompok jubah ular lalu mengaktifkan kemampuan jubah ular miliknya yang jauh lebih kuat daripada dahulu. Drur. Tempat tersebut bergerak keras saat ki pemimpin kelompok jubah ular meningkat drastis. Kekuatan itu sangat dekat dengan kultivator tingkat alam sage tahap keempat yang membuat wajah Jie Yan dan Yue sangat serius. Yuha, mundurlah. Belum saatnya bagimu melawan kultivator sekuat itu. Perintah Jie Yan. Tang Yuha sedikit ragu untuk mundur. Tetapi ia tidak mau membantah kata-kata Jie Yan lagi karena terakhir kali, mereka mengalami musibah dan ia tidak ingin kejadian seperti terulang kembali. Oleh karena itu, ia pun langsung mundur menjaga jarak. Pemimpin kelompok jubah ular sama sekali tidak peduli dengan gadis kecil lemah seperti Tang Yuha walaupun ia harus mengakui bahwa Tang Yuha adalah gadis ajaib. Saat ini, ia hanya ingin menghabisi Jie Yan karena teringat tentang seseorang. Lagi pula, ia merasa terancam karena salah satu dari kemampuan terbaik jubah ular miliknya yang dapat membuatnya menyatu dengan alam ditemukan dengan mudahnya oleh Jie Yan. Ia tidak akan membiarkan siapapun menemukannya karena ia telah membuat rencana agar semua pihak yang merugikannya menderita. Episode sebelumnya. Memasuki Istana Bawah Laut. Episode berikutnya. Pertarungan sengit.